Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu untuk membahas terkait dengan lama rawat atau lama perawatan dalam mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 poin penting dalam perhitungan lama rawat atau lama perawatan. Yang pertama adalah length of stay atau loss, disingkat dengan loss. Yang selanjutnya adalah total length of stay atau T-loss. Dan yang terakhir adalah average length of stay atau AV-loss. Nah, poin-poin ini akan kita bahas. Kita akan latihan untuk menghitung poin-poin loss, T-loss, dan AV-loss ini dalam video kali ini. Nah, yang pertama, length of stay. Nah, penghitungan length of stay ini adalah penghitungan ketika pasien masuk ke dalam rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dihitung sampai kapan pasien tersebut keluar dari rumah sakit. Jadi satuannya itu adalah hari. Jadi yang dihitung adalah berapa hari pasien mendapatkan perawatan di dalam rumah sakit. Dan yang dihitung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, untuk cara penghitungannya atau sebelum kita bahas cara penghitungannya, perlu kita ketahui bahwa salah satu tujuan penghitungan dari loss ini adalah terkait dengan masalah pembiayaan yang ada di rumah sakit. Nah, misalnya biasanya itu BPJS melakukan perbandingan antara satu diagnosa dengan diagnosa yang lain, berapa lama hari perawatan rata-rata yang digunakan untuk satu diagnosa penyakit. Nah, dari perhitungan tersebut pihak BPJS bisa menentukan berapa standar pembiayaan yang akan dibiayai untuk satu diagnosa penyakit. Nah, itu salah satu tujuan dari penghitungan loss atau length of stay atau lama perawatan pasien. Nah, tujuan yang lain dalam penghitungan loss itu adalah untuk mengetahui kinerja dari dokter atau untuk mengetahui sejauh mana efisiensi atau efektivitas perawatan atau pengobatan yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Nah, kita ketahui bahwa sebagai contoh di dalam sebuah rumah sakit ada beberapa dokter bedah umpamanya. Kita melihat di sini apakah setiap dokter bedah ini memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien. Nah, untuk melihat kemampuan dokter dalam memberikan perawatan atau memberikan terapi kepada pasien, biasanya diukur dengan menggunakan loss yang digunakan dalam memberikan loss yang digunakan untuk setiap pasien yang dihadapi dengan diagnosa yang sama. Nah, sebagai contoh dalam sebuah rumah sakit, kita lihat di sini ada beberapa dokter A, ada dokter B, dokter C, dokter D, dan dokter E. Nah, setiap dokter ini memiliki menghadapi diagnosa yang sama. Anggaplah pasien bedah, dia sama-sama menghadapi patah tulang femur atau patah tulang pada kaki. Nah, dokter A dia mampu menyembuhkan pasien dalam waktu 3 hari pokoknya. Sedangkan pasien B sedangkan dokter B hanya mampu menyelesaikan atau menyembuhkan pasien dalam waktu 5 hari pokoknya. Jadi dari situ kita bisa melihat
bahwa dokter A lebih bagus cara penanganannya dibandingkan dengan dokter B, karena dokter A lebih cepat penyembuhannya daripada dokter B. Nah, oleh karena itu, dengan menghitung loss kita bisa mengetahui sejauh mana kinerja dokter dalam menghadapi diagnosa dari pasiennya. Nah, untuk menghitung loss, kita punya rumus loss sama dengan tanggal keluar dikurangi dengan tanggal masuk. Jadi tanggal keluarnya pasien dikurangi dengan tanggal masuknya. Jadi nanti loss dihitung ini setelah pasien keluar dari rumah sakit. Jadi nanti dihitung setelah pasien keluar dari rumah sakit. Dari tanggal keluarnya kita sudah bisa menghitung dari tanggal keluar dikurangi dengan tanggal masuk. Dari situ kita sudah bisa menghitung loss dari pasien tersebut. Nah, catatannya jika tanggal masuk sama dengan tanggal keluarnya, contohnya dia masuk tanggal 1, dia juga keluar tanggal 1, maka tetap dihitung 1 hari. Jadi lossnya tetap dihitung 1 hari. Jadi kalau dia keluar di tanggal yang sama, lossnya tetap dihitung 1 hari. Nah, seperti itu ketentuannya. Nah, sebagai contoh, pasien pasien X masuk pada tanggal 12 Juni. Nah, terus dia keluar karena sudah sembuh pada tanggal 21 Juni. Maka jumlah lossnya adalah 9 hari. Jadi 21 dikurangi dengan 12 sama dengan 9 hari. Begitu cara penghitungannya. Nah, bagaimana kalau yang terjadi adalah pasien masuk dan keluar di bulan yang berbeda. Contohnya dia masuk di bulan Juni, tapi dia keluar di bulan Juli. Yang kita hitung adalah berapa hari dia dirawat selama bulan Juni dan berapa hari dia dirawat di bulan Juli. Terus ditambahkan jumlahnya. Nah, itu kita dapat loss untuk pasien tersebut. Nah, selanjutnya adalah penghitungan total length of stay atau T-loss. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan penghitungan loss, cuma untuk total length of stay ini atau T-loss ini yang kita hitung adalah jumlah lama rawat dari sekelompok lama rawat pasien pulang pada waktu tertentu. Jadi yang kita hitung adalah jumlah rawat dari beberapa pasien atau waktu tertentu, dalam waktu tertentu. Seumpamanya dalam 1 bulan di rumah sakit A, umpamanya dia punya 100 pasien, jadi 100 pasien yang sudah keluar. Dari 100 pasien yang keluar tersebut, masing-masing dihitung loss-nya. Nah, selanjutnya di jumlah keseluruhan dari 100 pasien itu berapa loss secara total. Jadi nanti kita dapat berapa T-loss-nya atau total length of stay-nya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa dari penghitungan loss ini kita bisa mengetahui berapa jumlah pembiayaan, berapa jumlah keuntungan dari rumah sakit. Jadi itu tadi salah satu fungsinya penghitungan loss adalah pembiayaan, apakah itu modal yang dibutuhkan atau berapa keuntungan yang didapatkan oleh rumah sakit. Nah, saya kasih contoh di sini. Ini ada tabel yang saya tampilkan. Ada 6 pasien yang sudah keluar anggaplah ini pasien dalam 1 minggu. Mungkin karena rumah sakit kecil jadi cuma 6. Ini cuma sebagai contoh saja. Dari 6 pasien ini, Bapak Budianto itu total loss-nya adalah 8 hari. Pak Herman 1 hari, Ibu Hilda 13 hari,
Ibu Susanti 10 hari, Ibu Bambang 45 hari, dan Cynthia Putri 4 hari. Jadi total tilos dari keseluruhan pasien ini adalah 81 hari. Nah, seperti itu. Jadi dijumlahkan semua loss untuk setiap pasien ini. Nah, mungkin ini perhitungan dalam 1 minggu atau bisa juga perhitungan dalam 1 hari. Tergantung keinginan kita yang mana kita mau hitung, apakah per 1 hari atau per minggu atau per bulan. Nah, selanjutnya adalah average length of stay atau AVLOS atau bahasa Indonesianya rata-rata hari rawat. Jadi yang mau kita hitung adalah rata-ratanya. Nah, rata-rata yang dimaksud AVLOS adalah rata-rata lama rawat pasien yang keluar pada periode tertentu. Jadi pasien keluar itu maksudnya baik itu yang hidup atau sembuh maupun yang keluar karena meninggal. Jadi dihitung dalam periode tertentu. Mungkin yang dihitung 1 bulan atau 2 bulan atau per tribulan atau per tahun. Jadi ada periode tertentu yang ingin kita cari rata-rata loss-nya. Nah, untuk menghitung AVLOS, yang kita cari tadi adalah yang kita cari dulu adalah total loss dalam waktu tersebut. Contoh mungkin dalam bulan Agustus kita mau cari AVLOS-nya dalam bulan Agustus. Nah, kita harus cari total loss yang ada di bulan Agustus tersebut. Nah, terus kita bagikan dengan total pasien yang keluar. Nah, umpamanya tadi yang ada pada tabel sebelumnya ada 6 pasien yang keluar. Nah, berapa total loss-nya? Jadi berapa AVLOS-nya? Jadi yang kita lihat total loss seluruh loss yang ada dibagi dengan berapa jumlah pasien yang keluar. Nah, nanti didapatkan rata-rata loss dalam 1 bulan atau dalam periode tertentu. Nah, mungkin untuk pembahasan tentang lama rawat cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.